Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sineas muda di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Yusuf Ajhari. Kali ini kita akan membahas sebuah proses dalam produksi yang dimana proses ini ada di bagian terakhir mungkin ya dalam rangkaian alur proses produksi, yaitu tahapan post produksi. Dalam tahapan post produksi ini banyak banget tahapannya, tapi salah satunya adalah proses editing ya. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, editing itu menjadi satu tahapan yang sangat panjang dan lumayan rumit juga dalam penyusunan gambarnya. Maka dari itu di dalam proses editing ini terbagi menjadi dua bagian ya. Di mana di bagian pertama itu adalah tahapan editing offline ya, di mana tahapan editing offline ini lebih menitik beratkan kepada hasil review ya. Hasil review project yang telah dibuat. Nah, kenapa harus direview? Karena setiap project pasti atau mungkin memiliki kekurangan. Kita harus mengecek apakah dalam setiap pengambilan gambar sudah pas komposisi gambarnya, ataupun apakah tidak melanggar garis imajiner, ataupun setiap kontinuitas antara satu scene dengan scene yang lain apakah sudah selaras atau belum. Nah, makanya di tahapan editing offline ini lebih fokus kepada mengecek satu persatu atau satu scene dengan scene lain untuk mengecek bagaimana kontinuitasnya terjadi gitu ya. Nah, dan di tahapan editing offline ini hasil akhirnya itu berupa potongan gambar yang disusun tapi udah berbentuk cerita ya. Jadi sudah dibuat per scene atau bisa dibilang gabungan shot yang disatukan akhirnya membentuk sebuah satu scene ya. Jadi teman-teman, pada dasarnya dalam editing offline ini hasil akhirnya itu berbentuk raw cut. Raw cut itu adalah potongan gambar yang telah tersusun per scene ya. Nah, raw cut ini menjadi fondasi awal dalam sebuah project audiovisual ya, baik dalam film, iklan ataupun yang lainnya. Dan editing offline sendiri sebetulnya tidak masuk ke dalam tahapan post produksi, tapi masuknya ke dalam tahapan produksi ya. Nah, selanjutnya kita masuk tahapan editing online. Nah, editing online ini tentunya berbeda dengan editing offline ya. Kalau editing online itu masuk ke dalam tahapan post produksi atau tahapan akhir. Biasanya si editor dalam proses editing online ini tidak sendiri dalam melakukan tugasnya. Biasanya editor langsung ditemani oleh director dan produser ataupun mungkin penulis naskah yang terus mengawal alur cerita. Nah, kenapa triangle ini harus ada? Karena dalam tahapan post produksi atau di editing ini menjadi tahapan penentu ya. Karena film akan keluar atau karya akan keluar di tahapan akhir ini gitu ya. Nah, maka dari itu semua bagian-bagian yang memang sangat penting dalam suatu produksi atau triangle yang tadi, produser, director dan juga tim penulis naskah itu biasanya hadir untuk langsung mengecek, mengontrol. Nah, setelah masuk proses editing offline, biasanya tim mereview kembali hasil gambar, dan di editing offline ini director akan langsung melihat hasil gambar yang sudah dipotong gitu ya. Dan kemudian director bisa menjadi kemungkinan susunan gambar yang awal di raw cut itu diubah ulang di sini gitu ya. Dan sering terjadi gambar yang memang di awal kita melakukan pengambilan tapi di akhir tidak diambil. Nah, inilah yang menjadi momen yang harus wajib, istilahnya sebagai seorang director itu harus mau tega gitu ya. Ketika memang gambarnya tidak begitu kuat ya, atau momennya tidak begitu memperkuat atau terlalu bertele-tele, harus mendelete footage yang ada atau merubah dengan yang lain. Nah, setelah semuanya atau tiga elemen tadi yang triangle, director, produser, dan juga penulis naskah dan juga editing memutuskan bahwa komposisi gambar sudah pas dan mengunci hasil dari editing, maka dalam editing ini tentunya gambar sudah tidak bisa diubah-ubah, atau istilahnya kami bisa menyebutnya picture lock ya, yang artinya susunan gambar itu sudah tidak bisa diubah-ubah kembali gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman,
ketika udah masuk picture lock, ini gambar sudah tidak bisa diubah dan hanya dipoles akhir atau di finishing touch ya dengan menggunakan color correction dan juga grading. Ya. Nah tapi dalam pertemuan ini saya tidak akan membahas ke sana, tapi di pertemuan ini kita sebut aja itu sebagai penambah wawasan buat rekan-rekan semuanya ya. Nah di pertemuan ini saya akan memberikan tips dan trik khususnya dari hasil pengalaman saya sendiri dalam membuat sebuah project ya. Nah tentunya tips dan trik ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya ya. Yang pertama tentunya teman-teman harus benar-benar menyiapkan software yang memang sesuai dengan kemampuan perangkat teman-teman ya. Silakan teman-teman nanti sesuaikan seperti apa kemampuan dari perangkat teman-teman. Tapi pada dasarnya semua editing sama teman-teman. Baik editing di HP ataupun menggunakan software yang lain. Pada dasarnya kunci dari editing itu adalah bagaimana si editor bisa peka untuk memotong, menyusun, dan juga menselaraskan gitu ya. Setiap gambar, setiap scene per scene gitu ya. Kuncinya seperti itu. Jadi tidak terpengaruh oleh software apapun. Tapi yang paling penting adalah keahlian si editor untuk menyusun dan mengatur ritme dalam sebuah susunan gambar tadi ya, seperti itu. Persiapkan manajemen file yang bagus, yang baik gitu. Nah, seperti apa manajemen file? Pertama, dari mulai teman-teman menyusun folder ya. Biasanya kalau saya dalam melakukan editing itu selalu menyusun di dalam suatu project itu memiliki 4 folder, di mana folder pertama itu ini secara garis besarnya saja ya, tapi mungkin bisa lebih banyak dari itu. Yang pertama ada folder Adobe Premiere ataupun editingnya atau softwarenya terserah gimana teman-teman. Kemudian ada juga folder video. Nah untuk folder video ini digunakan untuk penyimpanan footage video yang akan kita edit ya. Kemudian ada juga folder audio yang tentunya pasti ya menyimpan audio. Kemudian yang terakhir folder hasil. Karena pada dasarnya sistem kerja dari software itu sistemnya hyperlink ya teman-teman, atau software khususnya Adobe Premiere ini dalam proses pengeditan itu tidak langsung mengedit file aslinya, tapi dia hanya mengambil preview file ini gitu ya. Dan di mana preview file ini di link atau di hyperlink atau disambungkan gitu ya ke dalam Adobe Premiere. Pemisahan folder ini tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan si software untuk membaca setiap file. Dimana ketika nantinya teman-teman seandainya ingin memindahkan project teman-teman dari laptop satu atau dari komputer satu ke komputer lain, cukup mengcopy semua folder dan teman-teman bisa memindahkan ke perangkat yang lain seperti itu ya. Nah itu sebetulnya salah satu kemudahannya. Nah bagaimana jika seandainya di HP gitu ya. Nah untuk di HP ya mungkin tidak serumit seperti di komputer, karena kalaupun teman-teman mau ngedit pindah perangkat ya teman-teman harus ganti HP dong ya seperti itu. Tapi ya intinya tidak serumit kalau di HP, cukup di sana aja, karena saya pikir tidak akan sebegitu pentingnya teman-teman harus pindah gitu ya. Kecuali teman-teman mungkin mengedit ulang di HP yang lain seperti itu. Nah itu teman-teman salah satunya. Sekarang kita masuk ke tahapan memulai editing gitu ya. Nah di tahapan awal editing ini teman-teman yang harus teman-teman perhatikan, karena banyak juga seorang editor tapi tidak banyak juga yang mengerti bahwa menentukan frame size sangatlah penting teman-teman ya. Jadi yang pertama harus teman-teman lakukan adalah menentukan frame size, kemudian aspek ratio dan frame rate ya, sesuai dengan file awal yang telah dibuat. Jika seandainya file awalnya teman-teman menggunakan file dengan format atau frame size bisa HD 720, maka teman-teman ketika masuk akan mengimport file itu harus membuat dulu ruang atau membuat dulu jendela dari Premiere ini
dengan project di mana di sequence itu menggunakan frame size yang sama gitu ya teman-teman. Jadi harus sinkron. Sebetulnya mundur ke belakang itu dari mulai pengambilan gambar kita itu harus menentukan frame size, frame rate, dan aspect ratio. Kemudian dimasuk ke editing juga sama, menentukan hal yang sama, menyamakan juga dengan format awal, dan nanti di rendering juga sama seperti itu gitu ya. Dan ketika sequence sudah siap, teman-teman bisa melakukan proses import dengan cara Ctrl I jika seandainya di Adobe Premiere ya, ataupun kalian klik file kemudian import, ataupun yang lainnya ya. Jadi banyak cara sebetulnya. Nah salah satunya kalau dengan cara yang termudahnya yaitu dengan menekan Ctrl I. Nah ketika semua project sudah dimasukkan, baik videonya sudah, audionya sudah, dan juga sound effect mendukung juga sudah. Nah sekarang kita masuk ke dalam tahapan cut to cut. Oke, cut to cut ini menjadi tahapan paling basic teman-teman dalam proses editing video ya, karena cut to cut ini lebih menekankan bagaimana keselarasan antara satu shot dengan shot yang lainnya. Nah dalam cut to cut ini ada beberapa cara sebetulnya. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan preview langsung video di dalam tampilan, di mana tampilan ini kalian bisa melihat hasil gambar yang baik dan yang kurang baik seperti apa. Kemudian kalian bisa menekan tombol I untuk memulai awal kalian mengambil gambar, dan O untuk mengakhiri kalian akhir gambar di durasi itu gitu ya. Kemudian ketika sudah, kalian bisa tekan titik untuk memasukkan tampilan dari preview gambar ke dalam timeline seperti itu. Ada teknik yang lain juga, jika seandainya kalian mau mengedit langsung di timeline nih ya. Nah bisa dengan cara kalian drag videonya kemudian masukkan di timeline, kemudian kalian lihat di sana apakah ada yang kurang bagus ataupun ada yang harus dibuang, maka di sana kalian cukup menekan tombol C untuk merubah kursor menjadi bentuk silet gitu atau pisau ya. Nah kalian bisa memotong mana saja yang memang kurang baik ya. Ataupun kalian bisa menggunakan teknik yang lain, bisa kalian ketika memindahkan jarum dari timeline kemudian kalian tekan Ctrl K untuk melakukan pengeditan atau pemotongan gambar ya. Ataupun kalian bisa menggunakan teknik selanjutnya dengan cara menggulung gambar ya. Cukup kalian arahkan kursor ke bagian akhir video dan secara otomatis kursor akan berubah bentuk atau simbolnya, kemudian kalian bisa menarik ke dalam ataupun keluar seperti itu teman-teman. Nah jika seandainya teman-teman sudah selesai dalam proses cut to cut ya, teman-teman bisa langsung menyusun video. Jika seandainya sudah selesai, teman-teman bisa memasukkan background untuk mengisi keseluruhan dari footage yang sudah teman-teman edit ya. Nah setelah itu teman-teman bisa langsung melakukan rendering ya. Nah rendering ini apa sih tahapan rendering ini? Nah rendering ini merupakan tahapan penyatuan atau menyatukan semua komponen file menjadi satu file ya. Jadi antara elemen video, elemen audio, elemen teks, dan juga yang lain-lain itu disatukan menjadi satu file utuh ya, dalam bentuk format bisa AVI, bisa MP4 ataupun bisa MOV ya, seperti itu. Nah jadi proses menyatukan semua elemen ini itu disebutnya proses rendering. Nah dalam proses rendering juga sama dalam proses persiapan di awal, bahwa di rendering juga teman-teman harus benar-benar memperhatikan apakah gambar ini sudah siap, ukuran frame size-nya sudah sama atau tidak, karena jangan sampai di sini juga ada terjadi penurunan kualitas. Maka teman-teman di sana harus melakukan pengecekan kembali hasil renderingnya di file berapa atau di frames berapa seperti itu ya. Nah setelah itu selesai, tunggu saja beberapa saat dan hasil video sudah selesai. Nah teman-teman, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai ya. Di tahapan pertama ini kita hanya belajar bagaimana melatih
insting kita untuk bisa membangun feel gambar lewat cut-to-cut ya. Begitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sedikit ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.